Aku bahkan tidak punya hak untuk membesarkan anakku sendiri. Tidakkah menurutmu itu lucu? Kinan bertanya dengan lembut, nadanya penuh dengan penghinaan diri. Ekspresi Vano berubah serius dan menjawab dengan jujur, kamu tidak bisa mengendalikan fakta bahwa Farel dilahirkan dalam keluarga dirgantara. Fakta yang lebih besar adalah bahwa Farel adalah putraku. Suatu hari, dia akan menjadi milikku lagi. Lihat saja nanti, kata Kinan dengan percaya diri. Vano tidak menganggap pernyataannya sombong, sebaliknya dia mengangkat alisnya dengan penuh minat. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Setiap pria dan wanita adalah penguasa nasibnya sendiri. Aku percaya pria bisa mencapai apapun jika dia menempatkan cukup usaha dan keinginan di belakangnya. Kinan, apakah kamu tahu aku menemukan sikapmu ini? Vano sengaja berhenti sebelum melanjutkan dengan seringai, sangat memikat. Kinan bahkan tidak berkedip. Dia tidak peduli bagaimana Vano menemukannya atau apa pendapatnya tentang dia. Ekspresinya tetap sama dari saat dia berada di hotel hingga setelah dia masuk ke mobilnya, salah satu dari ketidakpedulian. Vano seperti sopirnya, mengantarnya ke tujuannya, hubungan mereka tidak melampaui tingkat permukaan itu. Bukan karena Kinan sombong, itu lebih seperti Vano tidak menempati ruang di hatinya, bahkan tidak 1 inci pun. Baginya, dia adalah orang yang lewat dalam hidupnya, wajah cantik yang bahkan tidak perlu diingat atau dipedulikan. Vano menyadari hal ini dan sulit baginya untuk tidak terpengaruh olehnya. Vano mulai tertarik padanya tetapi Kinan tidak membalas perasaan itu. Mau tidak mau dia merasa ditolak. Ini adalah wanita pertama yang bisa membangkitkan minatnya. Tapi tentu saja, Kinan lebih berkarakter daripada dia. Kinan bahkan tidak menganggapnya pria yang layak diperhatikan. Pikiran itu membuat Vano tertawa. Dia sangat terhibur. Jadi, semua yang terjadi tadi malam dilakukan dengan sengaja, tanyanya tiba-tiba. Kinan melihat lurus ke depan dan mengangkat bahu, itu benar. Dia tidak merinci apa masalahnya tetapi dia mengakuinya dengan bebas. Tapi kenapa? Karena dia tidak peduli padanya, tidak ada alasan baginya untuk peduli dengan siapa dia menikah. Jika itu masalahnya, mengapa membuatnya memutuskan pertunangannya? Bagaimanapun, argumen Elena bahwa itu karena Kinan ingin kembali bersamanya jelas tidak benar. Jadi kenapa Elena tidak memenuhi syarat untuk menjadi mama tiri putraku? Kinan tiba-tiba keluar dengan kebenaran. Vano menyeringai lebih keras. Yah, aku harus menghargai kejujuranmu. Tapi, jika dia tidak memenuhi syarat, siapa? Akhirnya, aku harus menikah lagi. Sejujurnya, tidak ada. Dengan kata lain, menurutmu tidak ada yang cukup baik untuk menjadi istriku? Kinan menjawab tanpa ragu, jika kamu mengembalikan putraku, siapapun akan cukup baik untuk menjadi istrimu. Tentu saja, siapapun kecuali dia. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Mengusir semua wanita yang mendekatiku? Vano bertanya dengan penuh minat. Nada suaranya sepertinya menunjukkan bahwa dia mendorongnya untuk melakukannya. Bibir Kinan melengkung menjadi senyum tipis. Aku tidak begitu tertarik dengan hidupmu, aku hanya menginginkan anakku. Tapi dia juga putraku dan ditakdirkan untuk tinggal di dalam keluarga dirgantara. Aku sudah memberitahumu, aku akan menemukan cara untuk mengeluarkannya. Ada satu cara yang cukup sederhana. Van memiringkan kepalanya untuk menatapnya dan berkata, kembalilah bersamaku. Kinan berkedip sedikit tetapi tidak ada perubahan ekspresi yang jelas di wajahnya. Vano menunggu dengan kecemasan yang tidak dapat dijelaskan atas tanggapannya. Dia akhirnya berkata, kamu benar-benar memiliki imajinasi yang jelas. Kinan tidak akan kembali bersamanya dan dia akan mengklaim kembali putranya melalui usahanya sendiri. Itu sebabnya dia pergi ke rumah lama keluarga dirgantara. Dia bersedia mencoba apa saja untuk mengeluarkan Farel.
Jika itu benar-benar tidak mungkin, dia harus menemukan cara untuk mengurangi kemungkinan Farel mengalami bahaya. Tentu saja, fokusnya tetap pada mengeluarkannya dari keluarga Dirgantara. Bahkan, sudah ada ide yang muncul di benaknya, yaitu melalui nenek Vano. Kakek Vano, Wira Dirgantara, pernah menjadi tokoh politik terkemuka di kota. Bahkan setelah dia pensiun, dia mempertahankan keagungannya. Tidak ada yang berani menentangnya di keluarga Dirgantara. Karena dia, keluarga Dirgantara bisa menjadi kekuatan raksasa pada hari itu. Jika Wira setuju untuk membiarkan Kinan sementara memiliki hak asuh Farel, yang lain tidak punya pilihan selain setuju. Tentu saja, Wira tidak akan mendengarkan permintaannya. Hanya ada satu orang di seluruh keluarga Dirgantara yang akan dia dengarkan. Itu adalah istrinya, Nenek Vano. Kinan tidak tahu banyak tentang hierarki keluarga Dirgantara, tetapi satu hal yang dia yakini. Hanya ada satu orang yang bisa membujuk dan menghalangi kakek Vano, orang itu adalah istri pertamanya. Dia disebut sebagai istri pertamanya karena mereka telah bercerai bertahun-tahun yang lalu. Namun, mereka masih tinggal di bawah satu atap. Faktanya, Wira telah memperlakukan dan mencintainya seperti dia masih istrinya. Mengapa mereka bercerai sejak awal, Kinan juga tidak mengerti, tetapi dia tidak berniat untuk mencari tahu. Dia hanya perlu meyakinkannya. Mereka akhirnya mencapai rumah keluarga lama keluarga Dirgantara. Itu terletak di Bukit Kemakmuran Kota T yang terkenal. Seperti namanya, Prosperity Hill adalah rumah bagi orang kaya dan terkenal. Yang terkaya dari mereka semua secara alami adalah keluarga Dirgantara. Rumah keluarga lama keluarga Dirgantara juga yang terbesar di sana. Kinan hanya pernah ke sini sekali dan dia masih ingat betapa kewalahannya dia saat itu. Namun, untuk kunjungan keduanya, dia tidak merasakan apa-apa. Tempat itu baginya seperti tempat normal lainnya. Vano membawanya ke ruang tamu yang luas dan mewah. Seorang pelayan keluar dan menyapa mereka dengan hormat. "Apakah tuan muda di sini untuk bertemu tuan tua?" Dia berlatih kaligrafi dengan tuan muda kecil di ruang kerja. "Sudah berapa lama?" tanya Vano. "Setengah jam. Wira akan menghabiskan 1 jam setiap hari untuk berlatih kaligrafinya. Tidak ada yang mengganggunya selama periode ini." Dengan kata lain, Kinan dan dia harus menunggu selama setengah jam. Ketika kakek berlatih kaligrafi, dia tidak suka diganggu. "Aku harap kami tidak keberatan menunggu setengah jam," kata Vano kepada Kinan. "Aku tidak keberatan," Kinan mengangguk, "setengah jam bukan apa-apa. Lagi pula, alasan dia ada di sana hari itu bukan hanya untuk bertemu putranya, tetapi juga kakek buyutnya." "Di mana nyonyamu?" Vano tiba-tiba bertanya pada yang utama. "Dia ada di taman belakang. Apakah tuan muda ingin melihatnya?" "Tidak apa-apa, aku tidak ingin mengganggunya." Saat Vano selesai, seorang wanita masuk ke dalam ruangan dan berkata, "Kamu tidak akan mengganggunya, dia baru saja berbicara denganku tentangmu kemarin. Aku yakin dia akan senang bertemu denganmu." Vano dan Kinan menoleh ke sumber suara. Seorang wanita berusia sekitar 28 tahun dengan pakaian yang sempurna. Dia tidak memiliki rambut yang aneh di mata mereka. Kinan mengenali wanita itu. Dia adalah cucu angkat Nyonya Dirgantara. Namanya Diandra Bimantara, dan seperti namanya, dia adalah tipe orang yang dingin. Dia bahkan tidak memiliki sopan santun untuk menyembunyikan sikap apatisnya terhadap Kinan. Dia tidak pernah sekalipun menatap matanya. Seolah-olah Kinan adalah barang bawaan Vano, yang tidak layak untuk diperhatikan. "Mau aku temani kamu ke taman belakang?" Diandra maju dan bertanya pada Vano sambil mengangkat bahu. Diandra beberapa bulan lebih tua dari Vani. Mereka memiliki hubungan yang mirip dengan saudara kandung tetapi mereka tidak pernah dekat.
Vano selalu memperlakukannya dengan sopan yang diperuntukkan bagi kerabat jauh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.